Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam belajar fisika. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai munculnya arus induksi. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai aplikasi dari induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum lanjut, silahkan klik tombol like, share, and subscribe di bawah ini. Oke, kita lanjut. Pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan bentuk energi dari energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik. Konsep tersebut banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aplikasinya adalah generator. Ini adalah gambar generator. Di bagian ini akan dihubungkan ke turbin atau baling-baling sebagai sumber geraknya. Ada juga generator jenis yang lainnya. Jenis ini untuk penggeraknya sudah menggunakan mesin. Generator adalah alat yang dapat mengubah energi kinetik atau gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerja generator secara umum menggunakan prinsip induksi elektromagnetik sesuai dengan hukum Faraday. Kalau kita buka generatornya, generator terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam. Di sini adalah magnet yang menghasilkan medan magnet. Sedangkan rotor adalah bagian yang dapat bergerak. Di sini adalah kumparan atau lilitan kawat. Pada waktu rotor berputar menyebabkan perubahan flux magnet. Hal inilah yang akan menimbulkan arus induksi. Kemudian generator dibedakan menjadi dua. Satu, generator AC atau bolak-balik. Dua, generator DC atau searah. Pada dasarnya, kedua jenis generator ini prinsip kerjanya sama, namun yang membedakan adalah cincin atau ring yang digunakan. Untuk generator AC menggunakan dua ring yang membentuk lingkaran penuh, sedangkan generator DC menggunakan satu ring yang dibelah menjadi dua. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah generator AC. Secara sederhana, generator AC digambarkan seperti ini. Ini adalah magnet yang saling berhadapan, terdiri dari dua kutub yang berbeda. Inilah yang disebut stator, yang menghasilkan medan magnet dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Kemudian ada kawat yang berbentuk persegi panjang yang berputar, yang dihubungkan dengan dua ring atau cincin yang membentuk lingkaran penuh di masing-masing ujung kawat. Yang dapat berputar inilah yang disebut dengan rotor. Kemudian ada sikat. Sikat ini biasanya terbuat dari karbon yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik yang dihasilkan generator ke bagian luar generator. Berikutnya, cara kerja generator AC. Cara kerja generator AC ini, kawat ini berputar di tengah medan magnet yang arah putarannya searah dengan jarum jam yang disebabkan oleh gaya dari luar, bisa dari turbin air atau kincir angin. Sebenarnya, arah putaran boleh juga berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang, mari kita perhatikan bagian kawat yang diberi warna pink ini. Kawat ini bergerak atau berputar ke atas atau keluar dari bidang. Gerakan kawat ini menabrak garis gaya magnet sehingga akan timbul GGL di kawat tersebut. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan Fleming, ibu jari menunjukkan arah putaran kumparan atau F atau juga arah putaran kawat ini. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet dan jari tengah menunjukkan arah arus induksi. Kemudian posisi tangan kanan seperti ini.
Jari telunjuk kita arahkan sesuai dengan arah medan magnet. Ibu jari kita arahkan sesuai dengan putaran kawat ini. Di sini kawat putaran ke atas atau searah jarum jam. Maka jari tengah mengarah ke sana. Maka kita bisa menentukan arah arus listrik, yaitu arahnya seperti ini. Dan bagian kawat yang berwarna biru ini gerakannya ke bawah atau menuju ke bidang gambar. Maka dengan kaidah tangan kanan Fleming, kemudian posisi tangan kanan seperti ini, jari telunjuk kita arahkan sesuai dengan arah medan magnet. Ibu jari kita arahkan sesuai dengan putaran kawat ini. Di sini kawat berputar ke bawah. Dan jari tengah kita arahkan ke sini. Maka arah arus induksi mengalir seperti ini, yang menuju ke ring atau cincin. Pada saat berputar, maka posisi kawat yang diberi warna pink dan biru ini akan bertukar posisi, dan arah arus induksinya seperti ini, berlawanan dengan arah arus yang tadi. Dikarenakan kawat berputar dan arah arus berubah-ubah, namun masih dihubungkan pada cincin atau ring yang sama, maka hal inilah yang menjadikan arus bolak-balik. Pada saat posisi seperti ini, flux magnetik akan bernilai maksimal dikarenakan sudut B atau medan magnet dengan gaya normal membentuk sudut 0 derajat. Dan ketika pada posisi seperti ini, flux magnet akan bernilai minimal dikarenakan sudut B atau medan magnet dengan gaya normal adalah sudutnya 90 derajat. Untuk menentukan GGL induksi pada generator AC dirumuskan dengan epsilon sama dengan min N kali B kali A kali D cos theta per dt. Apabila loop diputar dengan kecepatan sudut omega yang berubah-ubah, maka nilai theta sama dengan omega kali T, sehingga dapat dituliskan epsilon sama dengan min N kali B kali A kali D per dt cos omega T. Sehingga apabila diturunkan menjadi epsilon sama dengan N kali B kali A kali omega kali sin omega T. Untuk menentukan GGL maksimal pada saat nilai sin sama dengan 1, berarti ketika sudut gaya normal dan medan magnet sama dengan 90 derajat, sehingga persamaannya bisa ditulis epsilon maksimal sama dengan N kali B kali A kali omega. Inilah yang dipakai ketika mengerjakan GGL maksimal. Untuk GGL minimal pada saat nilai sin sama dengan 0, berarti ketika sudut 0 derajat. Karena di sini ada maksimal dan minimal, sehingga sinyal arus bolak-balik bisa ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Ini adalah bagian maksimal, yang ini adalah bagian minimal, sehingga bentuknya akan berubah seperti ini. Berikutnya adalah generator DC. Pada dasarnya, cara kerja generator DC ini sama dengan cara kerja generator AC. Yang membedakan di sini adalah ring atau cincinnya. Pada generator DC menggunakan satu ring atau cincin yang dibelah menjadi dua, yang biasanya disebut komutator. Pada saat kawat berputar, kalau kita perhatikan, ketika kawatnya naik, pasti setengah cincin ini mengenai sikat atau brush yang di bagian ini. Dan pada saat kawatnya turun, pasti setengah cincin ini mengenai sikat atau brush yang ada di bagian ini. Akibatnya, arus pada bagian ini arahnya akan selalu menuju ke sana. Sedangkan bagian yang ini, arah arusnya selalu menuju ke sini. Maka dari itu,
Arus ini disebut arus DC atau arus searah. Inilah cara kerja generator DC, sehingga sinyal arus DC membentuk sinyal seperti ini. Untuk rumus atau persamaannya sama dengan rumus yang dipakai pada generator AC. Sekian video kali ini, kita lanjutkan pada video selanjutnya, yaitu di bagian 3 yang membahas mengenai transformator. Linknya sudah saya tuliskan di bagian deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan tonton video yang lainnya di channel Belajar Fisika Channel. Dan juga jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.